Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Raihan Al-Ghifari, Ezra Fauzan Maulana, Sri Rahmawati, Denurul Fadila, Agatha Prihaswara, dan Nur Anjaswari. Untuk video kali ini, kami akan menjelaskan tentang rekayasa agribisnis pada industri pembenihan ikan nila di Kabupaten Sleman. Untuk pembahasan pertama, saya serahkan kepada saudara Ezra Fauzan Maulana. Ya, terima kasih kepada rekan saya Agatha. Selanjutnya, di sini saya akan sedikit membahas tentang agribisnis, subsistem agribisnis, dan rekayasa agribisnis. Agribisnis adalah kegiatan yang berhubungan dengan penanganan dan pemanfaatan komoditi pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan masukan dan keluaran produksi, pemasaran dan kelembagaan penunjang kegiatan. Agribisnis mempunyai beberapa sistem, mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi, sampai dengan pemasaran produk-produk yang dihasilkan dari usaha tani, serta agroindustri, yang saling terkait satu sama lain. Sistem agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem sebagai berikut. Yang pertama, ada subsistem agribisnis atau agroindustri hulu. Yang kedua, subsistem budidaya atau usaha tani. Yang ketiga, ada subsistem agribisnis atau agroindustri hilir. Yang keempat, ada subsistem jasa layanan pendukung agribisnis atau kelembagaan. Yang pertama ada subsistem agroindustri hulu. Subsistem agroindustri hulu meliputi pengadaan sarana produksi pertanian, antara lain benih, bibit, makanan ternak, pupuk, obat pemberantas hama dan penyakit, lembaga kredit, bahan bakar, alat-alat, mesin, dan peralatan produksi pertanian lainnya. Yang kedua ada subsistem budidaya atau usaha tani. Usaha tani menghasilkan produk pertanian berupa bahan pangan, hasil perkebunan, buah-buahan, bunga dan tanaman hias, hasil ternak, hewan dan ikan. Yang ketiga, ada subsistem agroindustri hilir. Subsistem agroindustri hilir terdapat rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan produk usaha tani, pengolahan, penyimpanan, sampai distribusi. Yang terakhir ada subsistem jasa layanan pendukung agribisnis atau kelembagaan. Biasa disebut juga sebagai supporting institution. Artinya, semua jenis kegiatan yang berfungsi untuk mendukung dan melayani serta mengembangkan kegiatan subsistem hulu, subsistem usaha tani, dan subsistem hilir. Lembaga-lembaga yang terkait dalam kegiatan ini adalah penyuluh, konsultan, keuangan, penelitian, dan lain-lain. Berikutnya, kita akan membahas rekayasa agribisnis. Rekayasa agribisnis merupakan suatu cara atau teknik yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi dengan konsep terpadu untuk mengembangkan dan memecahkan masalah dalam usaha tani, baik dari subsistem hulu sampai dengan subsistem hilir, yang bertujuan untuk memajukan, menyejahterakan, dan meningkatkan pendapatan petani. Saya rasa cukup pembahasan tentang agribisnis, subsistem agribisnis, dan rekayasa agribisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Raihan untuk membahas lebih dalam tentang ikan nila dan sistem recirculating aquaculture system atau biasa disebut RAS. Ikan nila merupakan salah satu ikan air tawar yang populer di Indonesia. Ikan ini memiliki toleransi yang tinggi terhadap lingkungan hidupnya, sehingga bisa dipelihara di dataran rendah yang berair payau hingga di dataran tinggi yang berair tawar. Habitat hidupnya pun cukup beragam, mulai dari sungai, danau, waduk, rawa, sawah, kolam, hingga tambak. Seiring dengan meningkatnya tingkat konsumsi ikan di Indonesia, dan ikan nila pun merupakan komoditas perairan darat tawar yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Setiap tahunnya produksi ikan ini terus bertambah.
Seperti data yang dikeluarkan oleh KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2018, menunjukkan data tingkat produksi perikanan budidaya ikan, khususnya ikan nila, terus bertambah tiap tahunnya. Dari tahun 2015, 2016, hingga 2017 memiliki kenaikan terus-menerus. Ini dapat diartikan bahwa prospek dari komoditas ikan nila ini cukup besar. Namun, agar tercukupinya permintaan di pasar ini, maka dari itu perlu adanya pengembangan pada komoditi, khususnya pada ikan nila ini. Dan sektor pembenihan yang termasuk juga masalah hambatan dari pertumbuhan produksi pada ikan nila ini. Maka dari itu perlu ada pengembangan khususnya pada sektor pembenihan ikan nila. Dan untuk kesempatan pada kali ini, video ini akan membahas sedikit tentang cara pembenihan ikan nila melalui sistem RAS atau Recirculation Aquaculture System. Dengan pencontohan dari kelompok petani ikan Minang Gromboko di Kabupaten Sleman yang sudah memulai pembenihan ikan melalui sistem RAS ini. Sejarah kelompok pembudidaya ikan Gromboko. Kelompok pembudidaya ikan Minang Gromboko berada di Dusun Bokasen yang terletak di lereng Gunung Merapi dan diapit oleh dua sungai, yaitu Sungai Opak dan Sungai Gendol. Dikarenakan pertanian Dusun Bokasen terserang hama tikus, masyarakat memiliki gagasan untuk memanfaatkan potensi air di sektor perikanan dengan membudidayakan lele dumbo. Dan ternyata hal ini dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan menanam padi. Perkembangan perikanan yang ada di Dusun Bokasen sebagai spesies ikan baru, yaitu lele dumbo, yang dipelopori oleh beberapa warga memiliki perkembangan yang cukup pesat, khususnya dalam usaha pembenihan. Seiring dengan dinamika politik di tanah air, kemudian muncul Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga pada tahun 2000, kelompok tani ikan Minang Gromboko berubah nama menjadi Kelompok Pembudidaya Ikan Minang Gromboko. Pasca erupsi, sebagian besar budidaya ikan yang berada di Dusun Bokasen mati dan muncul spesies ikan baru yang bernama ikan nila merah. Tetapi, hal ini masih dalam skala uji coba. Pada tahun 2011, ikan nila merah secara resmi menjadi salah satu komoditas yang dibudidayakan oleh kelompok pembudidaya ikan Minang Gromboko. Anggota kelompok pembudidaya ikan Minang Gromboko sampai saat ini berjumlah 50 orang dengan luas lahan 25 hektar. Tahapan atau proses rekayasa sistem RAS. Limbah dari sisa pencernaan makhluk hidup didaur ulang oleh sistem alam menjadi siklus bumi yang self-sustaining. Siklus ini disebut juga siklus nitrogen karena melibatkan senyawa-senyawa nitrogen. Siklus itulah yang coba dimodelkan oleh sistem resirkulasi atau dalam istilah umum disebut Recirculating Aquaculture System atau RAS. Pada awal prosesnya, hidup pakan yang dimakan oleh ikan akan dicerna. Limbah dari proses pencernaan ikan tersebut adalah amonia. Amonia adalah zat polutan yang sangat signifikan dalam kolam. Kadar amonia dalam kolam tidak diinginkan karena akan memperlambat pertumbuhan ikan. Bahkan, dalam kadar tertentu, amonia bisa sangat membahayakan untuk ikan dan menyebabkan keracunan pada ikan. Amonia akan dimakan oleh bakteri Nitrosomonas dan akan menghasilkan nitrit. Sementara bakteri Nitrobacter akan memakan nitrit dan akan mengkonversi nitrit menjadi nitrat. Nitrat sampai kadar tertentu tidak membahayakan ikan, bahkan sampai kadar yang cukup tinggi. Kandungan nitrat pada air kolam tidak mempengaruhi atau tidak berpengaruh fatal pada ikan. Pada kadar tertentu hanya akan menyebabkan gangguan kesehatan minor. Fly away to the sky, shining bright like a sunshine, dreaming high like the stars, dancing through with the clouds.
komponen yang diperlukan dalam menggunakan teknologi RAS yaitu O2 generator, tangki filter, venture blower, ultraviolet, software, feed system, mold collector, either pump, COD stripper, split loop design, mechanical filter, UV filter, dan biofilter. Oke, kita lanjut. Teknologi yang digunakan dalam pembenihan ikan nila di Sleman menggunakan sistem RAS atau Recirculating Aquaculture System. Sistem ini minimal harus memiliki 3 bagian supaya air dapat digunakan kembali, yaitu yang pertama solid removal. Step ini bertujuan untuk menghilangkan bahan-bahan padat yang mencemari perairan seperti sisa makanan, feses, maupun limbah lainnya. Step ini dapat dilakukan dengan penyaringan. Kedua, biofiltration. Pada tahap ini, untuk menghilangkan bahan pencemar yang tidak terlihat seperti amonia. Gas pencemar ini pada perairan sangat berbahaya bagi ikan. Cara menghilangkannya dapat menggunakan filter biologi. Salah satunya adalah melepas bakteri yang mampu merubah amonia menjadi nitrogen, yaitu bisa bakteri Nitrosomonas, sehingga aman untuk dilepas ke lingkungan. Ketiga, ada dissolved gas control. Step terakhir ini yaitu menambahkan jumlah oksigen terlarut sehingga air yang dilepaskan akan kaya akan oksigen terlarut yang baik untuk budidaya ikan atau pembenihan ikan ini. Pada step ini bisa menggunakan hardness atau secara sederhana bisa menggunakan tutup botol bekas. Setelah di step akhir, air akan masuk ke penampungan. Kemudian setelah berada dalam penampungan, air tersebut akan disebarkan lagi ke kolam-kolam pembenihan ikan. Begitupun seterusnya. Biaya yang dikeluarkan pada percontohan yang diselenggarakan di Kabupaten Sleman untuk pembuatan sistem RAS ini kurang lebih 80 juta untuk pemasangan dan pembelian alat-alat sistem RAS. Sedangkan untuk pendapatannya sendiri, di percontohan yang diselenggarakan di Kabupaten Sleman ini mendapatkan pendapatan kurang lebih 9.180.000 per bulan atau 91.800.000 per tahun dengan penggunaan 4 kolam dan ukuran benih yang dibudidayakan yaitu 5-7 cm. Selanjutnya, kesimpulan dari industri pembenihan ikan nila menggunakan Recirculation Aquaculture System RAS. Teknologi RAS ini salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam budidaya ikan. Beberapa tahun ini, keunggulan sistem RAS dibandingkan dengan sistem konvensional, yaitu sistem ini mampu menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, di mana pada tebar nila mampu digenjot hingga mencapai 5.000 ekor per meter kubik, sedangkan pada tebar sistem konvensional hanya mencapai 50 ekor per meter kubik. Karena sistem RAS menerapkan sistem budidaya ikan secara intensif dengan menggunakan infrastruktur yang memungkinkan pemanfaatan air secara terus-menerus. Hal yang perlu dikembangkan dari pembenihan ikan nila menggunakan sistem RAS adalah penggunaan alat yang terlalu mahal,
bagi kalangan pemula atau usaha yang masih dalam skala kecil, dan penyuluhan tentang hal tersebut perlu ditingkatkan lagi agar kalangan menengah ke bawah bisa menggunakan sistem RAS tersebut. Dengan demikian, tujuan dari sistem resirkulasi adalah mengeliminasi amonia dengan cara mengkonversi menjadi nitrit dan nitrat. Semua proses resirkulasi menghapus sistem produksi limbah padat, mengoksidasi amonia dan nitrit nitrogen, menghapus karbon dioksida, dan aerasi atau mengoksidasi air sebelum kembali ke tangki ikan. Terima kasih untuk teman-teman. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.